Terima kasih. Di sini kesempatan saya akan membawakan tugas makalah dengan judul Doppler ekstraksi. Disusun oleh saya sendiri. Nama Katarina Manteborbir, NIM B19122020, Prodi D3 Kebidanan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Di sini saya akan membawakan vakum ekstraksi. Yang pertama, latar belakang. Pengertian vakum ekstraksi adalah salah satu prosedur untuk membantu proses persalinan normal. Persalinan dengan bantuan ekstraksi vakum dilakukan dengan alat yang disebut vakum ekstraktor. Umumnya tindakan ini baru dilakukan ketika proses persalinan normal mengalami hambatan. Vakum ekstraktor adalah instrumen medis yang digunakan sebagai alat bantu untuk menarik bayi keluar dari vagina dalam proses persalinan. Dokter biasanya akan membantu persalinan dengan ekstraksi vakum apabila bayi sulit dilahirkan. Perangkap vakum memiliki bentuk yang menyerupai mangkuk dan terbuat dari plastik. Namun, ada juga vakum yang terbuat dari bahan logam. Alat ini dilengkapi dengan pompa vakum yang digunakan untuk menarik bayi. Poin yang kedua, penggunaan vakum ekstraktor pada persalinan. Vakum ekstraktor terdiri atas dua jenis, yaitu vakum yang menggunakan tenaga manusia, yang kedua vakum yang menggunakan tenaga mesin. Namun cara penggunaannya sama. Alat ini digunakan dengan cara menempelkan kap vakum ekstraktor ke permukaan kepala bayi saat mulai terlihat keluar dari vagina. Jika perlu, dokter mungkin akan melakukan episiotomi untuk melebar jalan lahir, sehingga bayi bisa dapat dikeluarkan dengan mudah. Ketika vakum sudah berada di kepala bayi, dokter akan meminta ibu untuk mengejang saat merasakan kontraksi. Poin yang kedua, jika ibu mendapatkan suntik epidural dan tidak merasakan kontraksi, dokter akan memberikan isyarat selanjutnya. Dokter akan menggunakan pompa vakum dan menarik bagian bawah vakum, sehingga kepala bayi akan tertarik keluar. Bila dalam 3 kali upaya penarikan dengan ekstraksi vakum bayi belum bisa dikeluarkan, dokter akan mempertimbangkan penggunaan alat bantu lain seperti forceps atau mulai prosedur operasi sesar. Poin C, kondisi persalinan yang membutuhkan ekstraksi vakum. Ada beberapa hambatan dalam persalinan yang mengharuskan dokter untuk menggunakan alat bantu persalinan seperti vakum, yang diantaranya bayi mengalami gawat janin saat ibu mengejani. Yang kedua, ibu sudah merasa sangat lelah dan bayi tidak kunjung lahir. Yang ketiga, ibu memiliki kondisi medis tertentu yang membuatnya tidak boleh mengejang terlalu lama, misalnya penyakit jantung. Meski demikian, ada beberapa kondisi saat melahirkan yang menyebabkan alat vakum dilarang digunakan, yaitu 1. Pada kelahiran prematur, yang kedua usia kandungan kurang dari 34 minggu, yang ketiga bayi dalam posisi sungsang, yang keempat posisi wajah bayi menghadap vagina adalah jalan lahir. Poin yang keempat, tahapan prosedur dan proses melahirkan vakum. Yang pertama, sebelum prosedur ekstraksi vakum dilakukan, dokter akan lakukan beberapa langkah untuk membantu proses persalinan agar berlangsung dengan cepat dan lancar, yaitu 1. Dengan induksi persalinan dengan menggunakan obat-obatan. Yang kedua, prosedur episiotomi. Bila semua upaya tersebut sudah dilakukan namun bayi masih sulit lahirkan, dokter akan mencoba menjelaskan menggunakan ekstraksi vakum sebelum menggunakannya.
Dokter akan menjelaskan manfaat dan risiko dan tindakan tersebut dan meminta persetujuan ibu dan keluarga. Poin yang kelima, selama prosedur ekstraksi vakum. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibu, akan mulai melakukan prosedur ekstraksi vakum seperti halnya ketika melahirkan normal. Ibu akan meminta untuk berbaring dan dengan posisi kedua kaki terbuka lebar agar lebih kuat dan bertenaga saat melakukan kontraksi. Setelah kepala bayi sudah tampak di jalan lahir, dokter akan memasukkan vakum ekstraktor ke dalam vagina dan menempelkan ke kepala bayi. Selanjutnya pompa vakum diaktifkan agar penarikan bisa dilakukan dan bayi dapat keluar melalui vagina. Setelah kepala bayi berhasil dikeluarkan dokter, kemudian akan melepaskan alat vakum ekstraktor dari kepala bayi dan menarik tubuh bayi keluar dari vagina. Jika ekstraksi vakum tidak berhasil mengeluarkan bayi, dokter mungkin akan mempertimbangkan penggunaan alat bantu lain yaitu forceps atau melahirkan bayi dengan operasi sesar. Poin yang keenam, setelah penggunaan vakum. Setelah ibu melahirkan, dokter dan bidan atau perawat akan memeriksa kemungkinan adanya cedera pada ibu maupun bayi ketika penggunaan vakum. Jika sebelum dokter melakukan episiotomi, akan membuat syatan di bagian vagina untuk mempermudah proses persalinan. Bagian ini akan dijahit usai persalinan. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui adanya tanda-tanda komplikasi akibat ekstraksi vakum pada bayi, misalnya cedera pada kepala bayi. Selanjutnya, risiko melahirkan dengan bantuan vakum. Ada beberapa risiko dapat terjadi akibat proses persalinan dengan bantuan ekstraksi vakum. Yang pertama itu risiko pada ibu. Poin A, ibu akan melahirkan dengan alat bantu persalinan memiliki risiko mengalami pembekuan dan penggumpalan pada pembuluh darah kaki dan panggung. Poin yang kedua, poin B, ibu yang melahirkan dengan alat bantuan vakum ekstraksi akan mengalami robek perineum berat. Risiko yang kedua yaitu risiko pada bayi. Yang pertama, bayi akan terlahir dengan bantuan ekstraksi vakum dan berisiko tinggi mengalami cedera atau lembam di kepalanya. Namun kondisi ini umumnya akan membaik dalam beberapa hari. Poin yang kedua, bayi mengalami cedera kepala yang lebih berat, misalnya lembang otak atau perdarahan otak. Keadaan ini harus segera ditangani oleh dokter spesialis anak. Poin yang ketiga, bayi juga berisiko mengalami penyakit kuning dan perdarahan di retina mata. Yang terakhir, daftar perpustakaan yaitu Tonisme, T. Canella, JD dan Gosman W. NCBI Boxfact 2022 Vakum Extraction. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Dari kesini.